Oke, mari kita langsung masuk. Hari ini kita akan membahas satu emiten yang jujur saja cukup menarik perhatian, PT MNC Skyvision, atau yang kita kenal dengan kode saham MSKY. Pertanyaan besarnya adalah, apakah ini benar-benar sebuah cerita turnaround yang patut kita lirik? Nah, ini dia peta perjalanan kita untuk membedah MSK. Kita akan lihat dari masalah utamanya, potensi yang mungkin tersembunyi, risiko-risikonya, sampai apa yang perlu kita sebagai investor perhatikan. Jadi kita mulai dari sini ya. Saat kita melihat sebuah nama besar yang sedang berjuang, kita dihadapkan pada sebuah dilema, apa sebenarnya yang sedang kita lihat? Ini dia intinya. Apakah MSK ini cuma kelihatan murah padahal sebenarnya jebakan? Atau jangan-jangan ini adalah peluang langka untuk ikut dalam sebuah pemulihan besar? Sebagai investor, kita harus bisa membedakannya. Oke, sebelum kita terlalu jauh bermimpi tentang potensi, seorang mentor yang baik selalu mengajak untuk melihat kenyataannya dulu. Mari kita pahami, apa sih yang sebenarnya membuat pasar sangat khawatir dengan saham ini? Gambar ini berbicara lebih keras dari kata-kata. Lihat saja trennya. Jumlah pelanggan, pendapatan, dan laba semuanya menunjukkan panah ke bawah selama beberapa tahun terakhir. Ini jelas bukan pemandangan yang kita suka. Jadi, kalau kita simpulkan, masalahnya ada 3. Pelanggan terus berkurang, pendapatan ikut turun, dan akibatnya perusahaan terus-menerus merugi. Ini adalah fakta yang tidak bisa kita abaikan. Dan ini bukan sekedar analisis dari luar loh. Perusahaan sendiri secara terbuka mengakui dalam laporan tahunannya bahwa mereka menghadapi tantangan berat dari gempuran layanan streaming. Inilah musuh utamanya. Oke, cukup dengan semua kabar buruknya. Disinilah ceritanya menjadi sangat menarik, terutama bagi kita yang menyebut diri sebagai value investor. Ini adalah momen tapinya. Dan inilah tapi yang paling kentara. Ada jurang yang sangat-sangat dalam antara harga yang ditawarkan pasar saat ini dengan nilai wajar perusahaan secara teoritis. Potensi kenaikannya luar biasa besar. Angka ini benar-benar mencolok. Artinya, pasar saat ini menghargai perusahaan ini hanya 1/4 dari nilai aset bersih yang tercatat di buku. Kalau dari kacamata valuasi, ini namanya murah banget. Bagi yang mungkin masih awam, rasio PB ini pada dasarnya adalah cara kita mengukur seberapa murah kita membeli aset sebuah perusahaan. Angka di bawah 1 saja sudah dianggap bagus. Nah, ini cuma 0,25. Lantas, apa yang membuat mereka masih relevan? Nah, ini dia benteng pertahanan mereka. MSCI ini raja di daerah-daerah yang belum tersentuh internet kencang. Di tempat para pesaing streaming tidak bisa beroperasi, disitulah MSCI berkuasa. Tapi sebagai mentor Anda, saya harus ingatkan, jangan sampai kita terlena hanya karena harganya murah. Kita harus realistis dan melihat rintangan-rintangan besar yang menghadang. Grafik ini langsung menunjukkan salah satu risiko terbesarnya. Kepemilikan publik sangat kecil, hanya sekitar 8%. Artinya apa? Sebagian besar saham dikuasai oleh induk perusahaan, membuat saham yang beredar di pasar menjadi sangat sedikit. Masalahnya ini bukan sekedar soal sedikit atau banyak. Ada aturan dari bursa yang mengharuskan minimal 15% saham dimiliki publik, dan tenggak waktunya semakin dekat. Kalau MSKY tidak patuh, bisa ada konsekuensi. Ini adalah bom waktu yang harus kita awasi. Selain itu, masih ada beberapa PR besar lainnya. Likuiditas yang rendah membuat harganya gampang naik turun secara liar. Konten, terutama hak siar olahraga, adalah nyawa mereka. Kalau sampai hilang, pelanggan bisa kabur. Belum lagi resiko kurs dan ancaman teknologi 5G di masa depan. Oke, kita sudah tahu semua risikonya. Sekarang pertanyaannya, apa rencana manajemen untuk membalikkan kapal ini? Apa langkah konkret yang akan mereka ambil? Strategi mereka pada dasarnya ada 2 pilar utama. Pertama, mereka akan beradaptasi dengan menggabungkan bisnis TV satelitnya dengan platform digital Vision Plus. Kedua, dan ini yang sangat krusial, mereka harus melakukan sesuatu untuk memenuhi aturan kepemilikan saham 15% itu. Tentu saja, manajemen terdengar sangat percaya diri dengan rencana mereka. Tapi, tugas kita sebagai investor adalah memverifikasi. Apakah kata-kata ini akan diikuti dengan aksi dan hasil yang nyata? Nah, investasi itu bukan cuma soal beli lalu dilupakan. Kita harus aktif memantau. Berikut ini adalah hal-hal penting yang harus ada di daftar pantauan atau watchlist Anda. Ini adalah checklist Anda. Perhatikan setiap pengumuman aksi korporasi untuk menambah saham publik. Cek laporan keuangan tiap kuartal, apakah ada perbaikan, pantau berita tentang hak siar, dan lihat apakah platform Vision Plus mereka benar-benar tumbuh. Inilah bukti nyata apakah pemulihan itu sedang berjalan. Pada akhirnya, Sua kembali ke pertanyaan ini.
Dengan semua resiko yang begitu jelas dan nyata, apakah potensi keuntungan yang ditawarkan oleh MSKY sepadan? Kita sudah membedah faktanya bersama-sama. Sekarang, keputusan ada di tangan Anda sebagai investor.